Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa hati tiba-tiba sulit tersentuh? Padahal dahulu, nasihat sederhana saja mampu membuat air mata jatuh tanpa diminta. Ada masa ketika kalimat lembut mudah meresap, namun kini terasa lewat begitu saja. Seolah batin kehilangan kepekaannya terhadap sentuhan kebenaran yang dulu akrab. Di malam yang sunyi, saat dunia terdiam dan hanya suara hati yang menemani, doa terasa kering di lisan. Zikir terucap, namun tidak lagi menggetarkan. Ada kehampaan yang sulit dijelaskan, sebuah rasa asing yang muncul tanpa sebab jelas, membuat hubungan batin dengan Allah terasa menjauh. Ini bukan karena iman sepenuhnya hilang, bukan pula karena lupa pada kebaikan. Namun seakan ada lapisan keras yang perlahan menutup batin. Lapisan itu membuat hati tebal, sulit menangkap cahaya, meski ayat dan nasihat masih sering didengar. Bisa jadi ini bukan keadaan biasa yang datang tanpa makna. Bisa jadi ia adalah tanda bahwa ada kesalahan kecil yang terus dibiarkan, dosa yang tak disadari, atau kelalaian yang perlahan mengeras, hingga akhirnya hati pun kehilangan rasa takut dan harap. Allah berfirman, sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutup hati mereka. Ayat ini menjadi peringatan lembut bahwa hati bisa mengeras, bukan karena satu dosa besar, melainkan karena kebiasaan kecil yang terus dibiarkan tanpa disadari. Hati yang menutup perlahan sering muncul dari hal-hal yang tampak sepele. Ucapan yang tidak diperhatikan, amal yang dilakukan setengah hati, atau kelalaian kecil sehari-hari bisa menumpuk menjadi lapisan tebal yang memisahkan jiwa dari cahaya hidayah. Ini bukan tentang menilai orang lain yang tampak jauh dari Allah. Tidak, peringatan ini lebih untuk diri kita sendiri yang masih beribadah, masih membaca zikir, namun hati sudah diberi isyarat halus agar lebih peka terhadap peringatannya sebelum terlambat. Sadar atau tidak, setiap kelalaian memberi ruang bagi hati untuk mengeras. Allah mengingatkan dengan lembut agar kita menengok diri, memperbaiki niat, dan membersihkan hati sebelum lapisan keras itu menutup sepenuhnya, menjauhkan kita dari kedekatan yang tulus dengannya. 1. Terlalu sering menunda taubat dari dosa yang dilakukan. Ini adalah tanda ketika dosa diakui, namun taubat terus ditunda. Hati berbisik, nanti saja, seolah waktu tak pernah habis dan kesempatan selalu ada. Penundaan ini membuat jiwa lupa pada urgensi kembali kepada Allah sebelum terlambat. Seiring waktu, kebiasaan menunda taubat membentuk lapisan keras di hati. Rasa bersalah yang dulu menyiksa perlahan memudar, kepekaan batin menipis, dan dosa yang sama tidak lagi menimbulkan getaran yang dahulu terasa menghentak jiwa. Hati yang terbiasa menunda akan kehilangan alarm internalnya. Kesadaran yang dulu membimbing setiap langkah kini menjadi samar, dan jiwa mulai menormalisasi kesalahan, menganggap ringan apa yang seharusnya menjadi beban untuk segera diperbaiki. Allah memberi peringatan melalui rasa hampa dan kebiasaan menunda. Ini adalah panggilan lembut agar kita segera menengok diri, menata kembali hati, dan mengembalikan kesadaran sebelum lapisan keras menutup sepenuhnya jalan menuju rahmat-Nya. 2. Membiasakan maksiat tanpa rasa takut kepada Allah. Ini adalah peringatan ketika maksiat berubah menjadi kebiasaan, bukan lagi pergulatan batin. Dulu, setiap godaan menimbulkan perlawanan. Kini hati mulai menerima, seolah takut kepada Allah tergantikan oleh rasa aman palsu karena akibat belum tampak nyata. Rasa aman yang semu membuat jiwa lengah. Hati mulai tumpul terhadap bisikan nurani, terhadap peringatan halus yang dahulu mampu mengguncang. Setiap dosa yang diulang tanpa refleksi menambah lapisan keras yang menutup kepekaan spiritual. Bukan karena Allah tidak menegur atau membiarkan, melainkan karena hati terlalu sering menolak isyaratnya. Tanda-tanda peringatan hadir,
namun jiwa yang terbiasa menutup mata tidak lagi merasakannya, seolah dibiarkan berada dalam zona nyaman yang menipu. Allah memberi kesempatan agar hati kembali waspada. Setiap rasa tumpul adalah panggilan lembut untuk menengok diri, menghapus kebiasaan yang merusak, dan membuka kembali pintu kepekaan sebelum lapisan keras menutup sepenuhnya jalan menuju cahayanya. 3. Meremehkan nasihat dan peringatan kebaikan. Ini adalah tanda ketika nasihat yang dulu menenangkan kini terasa mengganggu, bukan menyelamatkan. Ayat, hadits, dan peringatan dianggap berlebihan, seolah tidak relevan dengan keadaan diri. Padahal sebenarnya Allah sedang menuntun hati agar kembali peka. Saat nasihat ditolak atau dianggap remeh, hati perlahan kehilangan cahaya. Kepekaan terhadap kebenaran memudar, dan suara nurani yang dahulu jelas kini mulai samar, membuat jiwa sulit merasakan teguran Allah dengan tulus. Dampak dari penolakan ini tidak sekadar sesaat. Setiap nasihat yang diabaikan meninggalkan bekas halus di batin, menambah lapisan keras yang menutup hati dari hidayah, hingga kebenaran yang dulu menyejukkan terasa asing dan jauh. Allah mengingatkan melalui rasa tidak nyaman ini. Penolakan nasihat adalah panggilan lembut untuk menengok diri, membuka kembali hati, dan menyambut cahaya kebenaran sebelum lapisan keras itu menutup sepenuhnya jalan menuju rahmat-Nya. 4. Hati dipenuhi iri, dengki, dan kebencian. Ini adalah peringatan ketika hati lebih sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Setiap nikmat yang dimiliki orang lain terasa mengusik dan kebahagiaan mereka sulit diterima dengan lapang, padahal Allah selalu menempatkan setiap jiwa pada takdir yang terbaik. Ketika perbandingan menjadi kebiasaan, hati perlahan menyempit dan gelap. Rasa iri dan dengki mulai menguasai, mengikis ketenangan batin, membuat jiwa terus gelisah tanpa sebab yang jelas, meski secara lahiriah hidup tampak baik. Dampak dari iri dan dengki bukan sekadar rasa tidak nyaman sesaat. Ia menutup pintu syukur, membuat nikmat sendiri terasa kurang, dan menutupi cahaya kebahagiaan yang seharusnya hadir dari kesadaran bahwa setiap anugerah datang dari Allah. Allah memberi peringatan melalui rasa gelisah ini. Hati yang mudah iri adalah panggilan lembut untuk menengok diri, menumbuhkan syukur, dan melepaskan ketidakpuasan agar batin kembali lapang dan terang dalam setiap takdir yang diberikannya. 5. Lalai dari zikir dan mengingat kematian. Ini adalah tanda yang paling sunyi, namun paling berbahaya. Lisan jarang berzikir, hati jarang mengingat bahwa hidup ini sementara. Keheningan batin membuat jiwa lupa menoleh kepada Allah, seolah dunia adalah segalanya dan akhirat hanyalah bayangan jauh. Ketika zikir dan kesadaran akan fana hidup memudar, dampaknya terasa halus, namun nyata. Dunia mulai terasa terlalu nyata, memikat hati dengan gemerlapnya, sementara hakikat akhirat perlahan terlupakan dari pandangan dan perasaan batin. Hati yang melekat pada kesibukan dan duniawi kehilangan kepekaan spiritual. Setiap pekerjaan dan hiburan menjadi penutup halus bagi rasa takut dan harap kepada Allah, membuat jiwa lengah terhadap peringatan dan cahaya yang seharusnya membimbing. Allah memberi peringatan melalui kesunyian hati ini. Rasa lupa yang muncul adalah panggilan lembut agar kita menengok diri, menghidupkan kembali zikir, dan menyeimbangkan perhatian antara dunia dan akhirat sebelum hati benar-benar tertutup. Mungkin kita merasa masih baik-baik saja di permukaan, namun jauh di dalam, ada bagian hati yang sudah lama tidak tersentuh oleh rasa takut dan harap kepada Allah. Kesadaran batin yang dulu hidup kini mulai redup, seolah nurani menutup diri perlahan. Rasa aman yang semu membuat kita lalai menengok diri. Hati yang tidak dirawat dengan zikir dan refleksi menjadi rentan keras. Meski amal dan ibadah masih tampak berjalan, batin mulai kehilangan kepekaan terhadap peringatannya.
Coba tanyakan jujur pada diri sendiri, seberapa sadar kita terhadap kondisi hati? Apakah kerasnya hati ini muncul tiba-tiba atau justru tumbuh perlahan dari kesalahan kecil yang terus kita biarkan hingga menumpuk menjadi lapisan yang menutupi nurani? Allah memberi panggilan lembut melalui rasa hambar ini. Ini saatnya menengok diri, menata kembali hati, memperbaiki kesalahan, dan membangkitkan kembali rasa takut dan harap sebelum lapisan keras menutup sepenuhnya jalan menuju cahayanya. Hati yang keras bukanlah tanda Allah meninggalkan kita. Justru sebaliknya, ia sering menjadi panggilan terakhir darinya agar kita segera menoleh kembali sebelum terlambat, menyadari bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan dekat kepadanya. Panggilan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangunkan kesadaran. Hati yang terasa tertutup adalah undangan lembut agar kita mulai menata kembali diri, menimbang amal, dan menyadari bahwa setiap perbuatan membawa konsekuensi bagi jiwa. Mulailah dengan taubat yang jujur, meresapi setiap kesalahan tanpa menunda. Perbanyak zikir, renungkan kematian, dan lembutkan hati melalui pengingat bahwa dunia ini sementara dan setiap amalan adalah bekal menuju akhirat yang abadi. Allah Maha melembutkan hati. Tidak ada pintu yang tertutup bagi hamba yang kembali dengan kesadaran penuh. Sekecil apapun langkah untuk kembali, Allah selalu menyambut dengan rahmat, menuntun jiwa yang tulus menuju cahaya dan kedamaian batin.